Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Bersama Bang Holis, yuk kita mengenal apa-apa saja sih jenis pekerjaan itu. Yuk kita mulai. Ayo mengenal jenis-jenis pekerjaan. Halo, nama aku Dodi. Apakah kamu tahu apa yang dinamakan pekerjaan? Apakah kalian juga tahu jenis-jenis pekerjaan apa saja? Nah, kali ini kamu akan mempelajari jenis-jenis pekerjaan itu. Selamat belajar! Nah, di pohon ini kita akan mengetahui pengertian pekerjaan. Tujuan orang bekerja, ciri-ciri semangat bekerja, pekerjaan yang menghasilkan barang, dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pengertian pekerjaan. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu. Untuk mendapatkan uang, manusia harus bekerja. Pekerjaan harus halal. Bekerja yang halal adalah bekerja dengan cara yang baik dan benar. Selanjutnya, kita ke tujuan orang bekerja. Nah, tujuan orang bekerja itu yang pertama meningkatkan pendapatan. Yang kedua memperoleh identitas diri. Yang ketiga memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang keempat memperoleh kehidupan yang lebih baik atau layak. Selanjutnya kita ke ciri-ciri semangat bekerja. Yang pertama disiplin. Yang kedua tekun. Yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat tabah, dan yang kelima ikhlas. Selanjutnya, pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang pertama petani, yang kedua nelayan, yang ketiga tukang kayu, yang keempat pedagang, yang kelima penjahit. Nah, petani di sini, petani menghasilkan barang yaitu berupa hasil alam seperti beras dan palawija. Petani bekerja di sawah atau di ladang. Kadang-kadang sawah juga ditanami tanaman lain seperti sayuran dan buah-buahan, misalnya kacang, kacang panjang, kedelai, kol, semangka, melon, dan sebagainya. Kemudian nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan di laut. Dengan ikan yang ditangkapnya, dia akan menjualnya dan mendapatkan uang. Kemudian kita beralih ke pekerjaan tukang kayu. Nah, di sini tukang kayu menghasilkan barang, yaitu berupa benda-benda mebel seperti lemari, meja, kursi, tempat tidur, dan lain-lain. Selanjutnya, pedagang. Pedagang menghasilkan barang yaitu barang yang diperdagangkan. Barang yang diperdagangkan bisa bermacam-macam jenis. Misalnya, makanan, sayuran, buah-buahan, peralatan rumah tangga, obat-obatan, dan lain-lain. Pedagang paling banyak terdapat di pasar tradisional. Selanjutnya, penjahit. Penjahit adalah orang yang menjahit pakaian. Hasil pekerjaannya adalah berupa baju dan celana, serta beberapa aksesoris pakaian yang lain. Ada juga penjahit yang tidak menghasilkan pakaian, tetapi menjual jasa menjahitkan baju orang. Namun, yang paling banyak dijalani orang adalah menjahit yang menghasilkan pakaian. Nah, selanjutnya kita ke pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama guru, yang kedua dokter, yang ketiga polisi, yang keempat sopir, yang kelima tukang pos, yang keenam pemadam kebakaran, yang ketujuh tukang sampah. Nah, yang pertama kita ke guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita di kelas. Mereka mendidik kita agar menjadi anak yang baik dan pintar. Bagi guru yang sudah menjadi pegawai negeri sipil,
mereka digaji sebagai upah mengajar mereka. Sedangkan bagi guru sekolah swasta, mereka digaji oleh pihak yang mengelola sekolah swasta itu. Selanjutnya, dokter. Dokter jelas menghasilkan jasa bagi kita semua, yaitu jasa pengobatan. Dokter memeriksa pasien yang sakit. Kemudian dokter memberitahukan penyakit apa yang diderita pasien. Atas jasanya, dia mendapatkan uang imbalan dari pasien. Dokter bekerja di rumah sakit. Polisi. Polisi adalah orang yang berjasa banyak hal, seperti berjasa membantu pengamanan masyarakat, mengatur lalu lintas, dan lain-lain. Polisi adalah pegawai negara, sehingga atas jasa-jasanya dia digaji oleh negara. Kemudian sopir. Sopir adalah orang yang mengemudikan alat transportasi, baik itu kapal, pesawat, bus, atau yang lainnya. Sopir pesawat adalah pilot, sedangkan yang mengemudikan kapal adalah nakoda. Dengan jasa mereka, kita akan diantar menuju tempat yang akan kita tuju. Kemudian, tukang pos. Tukang pos sangat berjasa dalam membantu komunikasi antara satu orang dengan orang lain. Tukang pos membantu mengirimkan surat, wesel, dan juga barang. Kemudian ke pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran sangat berjasa bagi masyarakat, terutama pada saat terjadi kebakaran. Mereka membantu memadamkan api. Atas jasanya itu, negara membayar mereka dengan gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya, tukang sampah. Mungkin kelihatan sepele, yaitu memungut sampah. Tetapi atas jasa tukang sampah, lingkungan kita menjadi bersih. Jika sampah sudah menumpuk, lingkungan menjadi kotor atau bau, tetapi dengan adanya tukang sampah itu, kita jadi terbantu dalam pembuangannya. Jadi, pekerjaan tukang sampah bukanlah pekerjaan yang sepele. Karena pekerjaan ini begitu berat dan sangat berjasa bagi masyarakat. Hore, kalian telah belajar tentang pengertian pekerjaan dan jenis-jenisnya. Mari belajar mengerjakan kuis agar kalian lebih menguasai materi yuk. Selamat mengerjakan. Nah, soal nomor 1. Sesuatu yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu disebut A. Belanja, B. Pekerjaan, C. Permainan, D. Melukis. Ayo, apa kira-kira? Iya, pekerjaan. Benar ya adik-adik? Soal selanjutnya. Nah, soal nomor 2. Bekerja dengan cara yang baik dan benar adalah A. Bekerja yang halal, B. Bekerja dengan haram, C. Bekerja tanpa mengenal waktu, D. Bekerja setiap hari. Apa ayo kira-kira adik-adik? Iya, bekerja yang halal ya adik-adik. Nah, soal berikutnya. Soal nomor 3. Memenuhi kebutuhan hidup merupakan A. Manfaat orang bekerja, B. Kelebihan orang bekerja, C. Ciri-ciri orang bekerja, D. Tujuan orang bekerja. Apa ayo kira-kira adik-adik? Apa ayo? Iya, D. Tujuan orang bekerja ya adik-adik. Nah, soal berikutnya, soal nomor 4. Alasan orang bekerja adalah A. Agar kaya, B. Berlimpah uang, C. Memperoleh kehidupan yang layak, D. Sukses. Apa ayo kira-kira adik-adik? Iya, C ya adik-adik, memperoleh kehidupan yang layak. Nah, soal berikutnya nomor 5. Ciri-ciri semangat bekerja kecuali A. Disiplin, B. Semena-mena, C. Tekun, D. Tabah. Apa ayo? Iya,
D adik-adik semena-mena. Nah, soal berikutnya nomor 6. Petani menghasilkan barang yaitu berupa A. Padi, B. gerabah, C. elektronik, D. mesin. Apa yuk kira-kira adik-adik? Iya, A. Padi adik-adik. Nomor 7. Yang menghasilkan benda-benda mebel adalah A. penjahit, B. nelayan, C. tukang kayu, D. polisi. Apa yuk kira-kira adik-adik? Iya, C. tukang kayu ya adik-adik. Selanjutnya, nomor 8. Tugas penjahit adalah A. menjual sayur, B. menjahit baju, C. membajak sawah, D. menangkap ikan. Apa yuk kira-kira adik-adik? Iya, menjahit baju ya adik-adik. Nah, soal nomor 9. Salah satu pekerjaan yang menghasilkan jasa di bawah ini kecuali A. polisi, B. dokter, C. petani, D. sopir. Apa yuk kira-kira adik-adik? Iya, C. petani ya adik-adik. Nah, soal nomor 10. Mengangkut sampah adalah tugas A. tukang sampah, B. petani, C. dokter, D. nelayan. Apa yuk? Iya, A. tukang sampah ya adik-adik. Nah, selanjutnya, polisi adalah pegawai negara sehingga atas jasa-jasanya dia digaji oleh A. bos, B. negara, C. direktur, D. pemilik saham. Ayo kira-kira. Iya, B ya, negara. Nah, soal nomor 12. Mengirimkan surat, wesel, dan juga barang-barang adalah tugas. Kira-kira tugas siapa adik-adik? Iya, D. tukang pos ya adik-adik. Nah, soal berikutnya, soal nomor 13. Pekerjaan mengemudikan kapal dilakukan oleh A. sopir, B. nakoda, C. polisi, D. petani. Ayo adik-adik, kira-kira. Iya, B. nakoda ya adik-adik. Nah, selanjutnya, soal nomor 14. Dokter bekerja di mana kira-kira? Di mana kira-kira? Ayo. Iya, rumah sakit ya adik-adik. Nah, soal terakhir yaitu soal nomor 15. Pedagang paling banyak berada di mana? Ya, kira-kira di mana adik-adik? A. kantor, B. warung, C. pasar tradisional, D. kantor pos. Apa yuk kira-kira adik-adik? Iya, C. pasar tradisional ya adik-adik. Pedagang paling banyak berada di pasar tradisional. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini ya adik-adik. Semoga pembelajaran kali ini menyenangkan ya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya ya adik-adik. See you.